Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Wa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsuqun. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak, di mana yang kalian sukai. Dan masuklah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan kalian, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik. Surat Al-Baqarah ayat 58 dan 59. Dulur-dulur seiman, Allah berfirman mencela mereka karena mereka membangkang, tidak mau berjihad dan tidak mau memasuki tanah suci Baitul Maqdis, yaitu ketika mereka baru tiba dari negeri Mesir bersama Nabi Musa alaihissalam. Mereka, dalam hal ini adalah Bani Israel, diperintahkan memasuki tanah suci Baitul Maqdis yang merupakan tanah warisan dari Israel, leluhur mereka. Mereka diperintahkan memerangi orang-orang Amalikah yang kafir yang ada di dalamnya. Tetapi mereka membangkang, tidak mau memerangi mereka, tidak mau memerangi orang-orang kafir itu, dan mereka menjadi lemah dan patah semangat, menjadi pengecut. Maka Allah menyesatkan mereka di padang Sahara tandus sebagai hukuman buat mereka, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah. Dulur-dulur seiman, karena itu menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat, tanah yang dimaksudkan itu adalah Baitul Maqdis, seperti yang dinaskan oleh As-Sadli, Ar-Rabi, Ibnu Anas, Qatadah, Abu Muslim, Al-Safani, Asfahani, serta lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 21, mengisahkan ucapan Nabi Musa alaihissalam, yaitu yang artinya, hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan oleh Allah bagi kalian, dan janganlah kalian lari ke belakang. Demikian surat Al-Maidah ayat 21. Menurut ulama tafsir lainnya, tanah suci tersebut adalah Ariha. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abdurrahman Ibnu Zaid, tetapi jauh dari kebenaran, mengingat Ariha bukan tujuan perjalanan mereka, melainkan yang mereka tuju itu adalah Baitul Maqdis. Dulur-dulur seiman, pendapat lain yang lebih jauh lagi dari kebenaran adalah yang mengatakan bahwa negeri tersebut adalah negeri Mesir, seperti yang diriwayatkan
oleh Ar-Razi dalam kitab tafsirnya. Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama tadi, yaitu yang mengatakan Baitul Maqdis. Hal ini terjadi ketika mereka keluar dari padang Sahara sesudah tersesat selama 40 tahun bersama Yusha ibnu Nun alaihissalam. Kemudian Allah memberikan kemenangan kepada mereka atas Baitul Maqdis pada sore hari Jumat. Pada hari itu perjalanan matahari ditahan oleh Allah selama sesaat hingga mereka beroleh kemenangan. Dulur-dulur seiman, setelah mereka beroleh kemenangan, maka Allah memerintahkan mereka untuk memasuki pintu gerbang Baitul Maqdis seraya bersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkannya kepada mereka, yaitu berupa kemenangan dan pertolongan, hingga negeri mereka dapat direbut dari tangan musuh dan mereka diselamatkan dari padang Sahara yang tersesat di dalamnya. Dulur-dulur seiman, Al-Aufi dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan sehubungan dengan surat Al-Baqarah ayat 58 ini, yaitu dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, itu maknanya adalah yang dimaksud adalah sambil ruku. Ibnu Jarir meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bashar, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zuhairi, telah menceritakan kepada kami Sufyan dan Al-A'mash dari Al-Milhal ibnu Amr dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang sehubungan dengan surat Al-Baqarah ayat 58 itu, yaitu masukilah pintu gerbangnya sambil sujud. Itu maksudnya adalah sambil membungkuk ruku melalui pintu yang kecil. Imam Hakim meriwayatkan hadis ini melalui hadis Sufyan dengan lafaz yang sama. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan pula melalui hadis Sufyan, yakni As-Sauri, dengan lafaz yang sama. Hanya di dalam riwayatnya ditambahkan, maka mereka memasukinya dengan mengecilkan pantat mereka ke tanah atau mengesotkan pantat mereka ke tanah. Dulur-dulur seiman, Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa mereka diperintahkan bersujud pada wajah mereka ketika memasukinya. Akan tetapi pendapat ini dinilai jauh dari kebenaran oleh Ar-Razi. Telah diriwayatkan dari sebagian mereka bahwa makna yang dimaksud dengan bersujud dalam ayat ini adalah tunduk, mengingat sulit untuk diartikan menurut hakikatnya. Hasib meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa pintu tersebut letaknya berhadapan dengan arah kiblat. Ibnu Abbas, Mujahid, As-Sadli, Qatadah, dan Ad-Daha mengatakan bahwa Babul Hiftah adalah salah satu pintu gerbang untuk masuk ke kota Elia Baitul Maqdis. Dulur iman, Ar-Razi meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa yang dimaksudkan dengan pintu tersebut ialah salah satu pintu tersebut ialah dari arah kiblat. Hazim mengatakan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa mereka lalu memasukinya dengan cara miring tubuhnya pada lambung mereka. As-Sadli meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Azdi, dari Abul Kanut dan Abdullah bin Mas'ud, dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke pintu gerbangnya dengan bersujud. Itu ternyata mereka memasukinya dengan menengadahkan kepala mereka. Ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 58, artinya, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa.
Dulur-dulur seiman, menurut Imam Sauri dari Al-A'mash, dari Al-Minhal dan Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa sehubungan dengan makna lafaz hittah artinya ampunilah dosa-dosa kami. Diriwayatkan dari Atta Al-Hasan, Qatadah dan Ar-Rabi, Ibnu Anas dan juga hal yang semisal. Menurut Ad-Daha dari Ibnu Abbas, mana kalimat kulu hittah ialah ucapkanlah oleh kalian bahwa perkara ini adalah perkara yang hak seperti apa yang diperintahkan kepada kalian. Menurut Ikrimah, maknanya adalah ucapkanlah oleh kalian tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Auza'i meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas pernah berkirim surat kepada seseorang yang tidak disebutkan namanya. Ia menanyakan tentang makna firman kulu hittah. Lelaki itu menjawab suratnya yang isinya mengatakan bahwa mana kalimat tersebut ialah akuilah oleh kalian dosa-dosa kalian. Dulur-dulur seiman, Al-Hasan bin Qatah mengatakan makna yang dimaksud ialah gugurkanlah dari kami dosa-dosa kami. Hal ini bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 58 yang artinya niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini merupakan jawab amarnya. Dengan kata lain, apabila kalian mengerjakan apa yang kami perintahkan kepada kalian, niscaya kami ampuni dosa-dosa kalian dan akan kami lipat gandakan pahala kebaikan pada kalian. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.